unit Scoopy. Di kesempatan siang ini, teman-teman, ini ada unit Scoopy lagi dengan keluhan pertama itu motor tersendat-sendat. Motornya itu tersendat-sendat, unit Scoopy ya, Scoopy donat. Unit Scoopy ini keluhan pertama itu ketika ditarik gas, gas bawah ya, RPM 2000 sampai 5000 itu ada tersendat, mesinnya itu sendat-sendat gitu loh. Nah, bisa jadi kemungkinan besar ini di bagian sensor TPS, bisa jadi kemungkinan besar ya 60% lah, mungkin di situ. Tetapi ini terjadi secara ripple, kadang tersendat, kadang tidak, seperti itu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya lanjut ke tahap analisa langsung saja ya untuk video. Mungkin ada beberapa hal yang saya skip, saya lanjut ke bagian-bagian poin-poin yang paling inti. Oke teman-teman, simak lanjut ke video berikutnya. Let's go. Nah, seperti ini sendat-sendatnya. Nah, seperti ini sendat-sendatnya. Nah, seperti ini sendat-sendatnya. Nah, seperti ini sendat-sendatnya. Nah. Ini di RPM bawah, kemungkinan besar ini bagian TPS-nya. Ini saya ulangi lagi, ini saya tarik gas. Ini enggak, ripple berarti kan, kadang terjadi sendatan, kadang tidak. Kalau pas normal ya normal seperti ini, tapi kalau pas gejala berebet. Nah, ini pas posisi tidak kumat ini. Ini posisi tidak kumat. Intinya kalau gas ditarik, gas bawah ya, RPM bawah itu kadang tersendat-sendat. Nah, analisanya kemungkinan besar kan sistem kerjanya di sistem buka TPS. Itu pertama. Yang kedua bisa jadi karena tekanan full pump itu sudah mulai menurun, bisa jadi. Kemudian analisa berikutnya bisa jadi dari bagian busi atau cok businya. Nah, intinya nanti dicek satu persatu, jadi tidak main vonis asal ganti ini atau ganti itu, tetapi penyakit tidak sembuh atau tidak memberikan solusi kepada konsumen. Jadi kalau saya ketika melakukan servis, kemudian konsumen saya mintai keterangan atau mintai keluhan ya, intinya keluhannya motor ini tersendat-sendat gitu. Yang namanya konsumen kan tidak tahu tersendatnya itu tersendat di RPM bawah, menengah atau atas gitu loh. Nah, makanya saya lakukan tes drive dulu sebelum saya tangani. Intinya saya cari permasalahannya di mana. Jadi tidak serta-merta ketika konsumen mas servis motor saya seperti ini bla 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 bla, kemudian tanpa melalui tahap tes atau tahap analisa lebih awal hanya langsung main bongkar atau main prediksi, itu tidak bisa. Jadi yang paling utama itu dilakukan semacam tes untuk menganalisa kerusakan-kerusakan di bagian mana, seperti itu. Tak matikan dulu ya, kemudian tak hidupkan. Ini tak matikan kemudian tak hidupkan, coba. Masalahnya kalau tidak melalui tahap analisa lebih lanjut atau mendalam, itu susah untuk mencari penyakitnya. Ya memang bisa untuk scanner, tetapi alangkah baiknya itu dilakukan secara manual dulu. Scanner itu kan hanya untuk membantu akurasi antara feeling kita dan kerusakan itu sendiri. Kode mil tidak menunjukkan kode kerusakan, berarti otomatis dianggap bahwa sensor ECM atau sistem injeksi itu tidak mengalami masalah. Namun kenapa motor ini kok
nyendat-nyendat seperti itu. Kalau cok busi rusak itu tidak ada di kodomil, kemudian busi mengalami lemah atau rusak juga tidak ada di kodomil. Jadi ya mohon maaf ketika saya memberikan sebuah upload video untuk memberikan keterangan itu mungkin terlalu lama atau terlalu belit-belit, ya silahkan di skip. Tapi saya berusaha memberikan informasi dari awal sampai akhir, walaupun biasanya ada beberapa video yang memang sekiranya saya skip. Ya mungkin langsung cek aja, nanti langsung saya kontrol dan saya bongkar nantinya ya, karena ini tidak kumat lagi. Oke ya, untuk unit Scoopy ini mungkin sekian dulu untuk analisanya. Langsung ke tahap bagian pembongkaran atau analisa lebih mendalam. Oke, terima kasih, tetap saksikan terus videonya, ikuti. Kalau memang di skip ya silahkan, tapi kalau Anda skip ya ada beberapa ilmu yang dilewatkan seperti itu.
yang di video awal itu ada gas sendat-sendat. Nah, ini permasalahan sudah saya tangani semua. Prediksi awal saya mencurigai di bagian TPS, ternyata TPS-nya tidak mengalami masalah. Kemudian tekanan full pump itu masih bagus, bisa dikatakan masih normal di angka 40. Kemudian untuk cok businya sendiri, untuk cok businya atau cangklong businya itu masih bagus atau masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk busnya sendiri juga tidak memberikan tanda-tanda yang abnormal ya. Dalam arti ini fix hanya membersihkan di bagian box filter, sudah saya cuci bagian dalam box filternya ini. Kemudian bagian throttle body. Untuk bagian throttle body bisa disimak tadi sudah saya bersihkan secara menyeluruh, secara total. Jadi benar-benar bersih saya kerjakan, saya bersihkan secara manual, saya lepas satu persatu untuk bagian throttle bodinya. Jadi saya tidak hanya semprot cleaner dalam kondisi mesin hidup kemudian digas, semprot cleaner injeksi dari lubang filter atau filter ini dilepas kemudian semprot dari moncong throttle bodinya ini. Saya tidak melakukan seperti itu. Kemudian bagian intake manifold, bagian innya juga seperti di video tadi sudah saya bersihkan menggunakan cleaner injeksi. Berapa kira-kira habis cleaner injeksi? Kurang lebih 2 kaleng, sisa sedikit. Jadi seperti itu. Mending kena biaya lumayan mahal sedikit, dalam arti ada tambahan cleaner injeksi, entah itu 1 kaleng atau 2 kaleng, tetapi hasilnya itu benar-benar maksimal. Hasilnya benar-benar maksimal, kemudian awet gitu loh. Itu yang saya harapkan. Kemudian untuk Scoopy ini saya berani memberikan garansi kurang lebih 3 bulan. Nanti ketika 3 bulan itu saya lakukan pengecekan. Ketika saya cek kondisi box filter itu kok masih bersih, ya tidak saya tangani lagi. Kemudian nanti juga berlanjut secara kontinu. Misalkan 3 bulan atau 5 bulan kemudian juga saya cek, nanti saya kontrol baik di bagian box filter, throttle body maupun di bagian CVT. Jadi seperti itu ya. Jadi mahal atau tidaknya itu ya relatif. Ya mungkin mahal di awal ya, hanya penambahan cleaner injeksi, misalkan 2 kaleng plus BBM 1 liter. Namun di sini ada garansi selama 3 bulan. Garansi dari saya selama 3 bulan. Ketika belum nyampe 3 bulan kok ada kendala, itu free, masih saya tangani. Kecuali ada penggantian spare part, itu beda lagi, lain lagi ya. Tetapi saya yakin ketika saya mengerjakan semua sudah saya cek, sudah saya kontrol. Nah, disitulah saya berani memberikan sebuah garansi seperti itu. Jadi cukup seperti itu ya untuk penyelesaian Honda Scoopy. Ini tinggal tes drive unit untuk pengecekan baik akselerasi, kemudian top speed, kemudian kenyamanan berkendara, apakah ada kendala di bagian komstirnya atau di bagian pengeremannya, kemudian plus juga membedakan atau membandingkan sebelum saya tangani dan sesudah saya tangani, apakah ada perubahan yang lebih baik atau malah justru sebaliknya ada perubahan yang malah justru semakin parah daripada sebelum saya tangani. Oke, ini untuk unitnya. Untuk langsamnya itu berbeda dengan awal ya. Langsamnya sudah bagus, ini tinggal test drive. Oke, terima kasih.